Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan PKG atau penilaian kinerja guru. Diharapkan dengan adanya penilaian kinerja guru ini untuk meningkatkan kualitas diri, kinerja, serta mampu untuk meningkatkan kualitas belajar sehingga lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hari ini bagian PKG. Ya, silakan. Damang, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita PKG, Ibu sudah dapat jadwal dari bagian kurikulum? Sudah dapat jadwal. Tanggal berapa? Tanggal 11 Oktober. 11 Oktober. Baik, Ibu, sebelum dimulai, Ibu bahagia hari ini? Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah. Kenapa Ibu bahagia hari ini? Karena diadakannya pelaksanaan kinerja guru ini, saya dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan saya dalam belajar. Oke, jadi dengan pelaksanaan PKG sebagai lawan sendiri diberikan kelemahan dan kelebihan dalam proses pendidikan. Jadi dengan itu Ibu bahagia? Bahagia. Benar. Lahir batin bahagianya. Lahir batin. Selain itu, selain karena kebahagiaan itu karena pelaksanaan PKG, bertemu dengan rekan kerja dan anak-anak, bagian daripada kebahagiaan ini tetap di sekolah. Sangat. Alhamdulillah, Bu ya, karena anak-anak adalah bagian dari investasi akhirat. Saya memberikan suatu pelajaran berhasil, ilmu manfaat, Ibu bahagia. Senang? Bangga dengan bekerja di sekolahnya? Apa yang menjadi kebanggaan? Menjadi kebanggaan saya yang pertama, yang paling pertama itu bisa memanfaatkan ilmu. Yang kedua bisa menjadi bagian dari keluarga besar. Kenapa tidak pergi di kota? Tidak. Di sini saja. Oke. Berapa tahun Ibu di sini? Sudah 2 tahun. Banyak hal yang sudah didapatkan selama 2 tahun dalam pengalaman? Banyak sekali. Ya, salah satu di antaranya. Salah satu di antaranya yaitu misalkan dalam pelajaran di kelas, mengajar di kelas, bisa bertemu dengan anak-anak dan gitu ya, bertemu dengan rekan kerja yang dari berbagai wilayah ya, bukan dari Tasik ya? Ya, menambah pengalaman di sini. Bertemu dengan rekan-rekan dari masing-masing daerah, ada yang dari Kajadi, Ibu bertemu dengan rekan-rekan. Punya sahabat juga di sini? Banyak. Sahabat dekat, paling dekat untuk teman curhat kaitan dengan proses pembelajaran? Bagi saya itu semuanya sama. Semuanya sahabat ya. Ya, semuanya sama. Berbagi gitu. Baik Ibu, langsung saja. Yang pertama, kita melakukan ini salah satunya bagian daripada tugas saya sebagai kepala sekolah, bahwa kompetensi supervisi yang sudah dilaksanakan rutin tiap tahun adalah 2. 1, supervisi akademik, mengetahui sejauh mana tingkat capaian guru melaksanakan proses pembelajaran, keberhasilan proses pembelajaran di kelas. Saya tidak lebih kepada mengetahui kekurangannya. Dan bagaimana ketika ada kekurangan itu kita bicarakan bersama untuk supaya lebih baik. Nah, yang kedua, bulan ini kita melaksanakan PKG, penilaian kinerja guru, dan ini bagian daripada maka juga perempuan. Ibu hari ini bertemu dengan saya, kita lebih diskusi saja. Ibu menyampaikan gagasan, ilmu pengetahuan, juga berbagai hal yang sudah Ibu lakukan di kelas, tentunya dalam upaya peningkatan metodologi pelajaran. Kayak Ibu, cara Ibu, metodologi Ibu, keilmuan Ibu sampai yang lain. Karena itu bagian daripada Ibu membawa intelijen dan harapan Ibu, kesempatan Ibu menyampaikan gagasan. Karena ini PKG tidak terlepas dari aspek kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam kompetensi. Ibu tahu? Yang saya ketahui dalam kompetensi itu ada 4 jenis, Pak. Karena kompetensi
kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Lebih disingkat mudah untuk diingat apa? Kompetensi PKS. PKS. PKS P-nya apa, Bu? P-nya apa? Pedagogik. PKS jadi ya pedagogik. K-nya apa? Kepribadian. S-nya sosial. Pro-nya profesional. Ini bisa menjelaskan garis besarnya saja dari kompetensi itu. Yang pertama ada kompetensi pedagogik yang bertujuan itu untuk kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua kompetensi kepribadian. Kepribadian itu yang mencerminkan kepribadian kita yang berwibawa, terus menjadi teladan bagi peserta. Kemudian ada kompetensi sosial. Itu lebih ke kemampuan kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta didik, dengan masyarakat, dengan wali murid juga. Sesuai dengan budaya. Ya. Yang keempat, kompetensi profesional. Menguasai keilmuan secara luas dan mendalam. Itu artinya 4 kompetensi itu bagian daripada syarat ketika kita siap mengikuti jabatan seorang pedagogi, guru mengetahui keilmuan, strategi, langkah, itu kan. Itu sudah didapatkan di ilmu kuliah ya Bu ya. Pasti. Yang kedua kepribadian, ibu model di depan anak-anak, bagaimana ibu berpenampilan, bagaimana ibu berkata, bagaimana ibu menjadi pribadi dan sosok sebagai pengganti ibunya di rumah, sebagai di sekolah di sini. Kemudian sosial, ini membangun komunikasi. Nah itu ya, karena sosial komunikasi dengan anak bagian yang harus dibangun dengan saat ketika ibu masuk kelas tidak bisa berkomunikasi. Profesional, keilmuan yang didapatkan apapun materi yang ada di sana dengan segala strateginya, materi yang ingin dicapainya, tujuannya strategi tidak terlepas dari keilmuan yang didapatkan profesional. Makanya saya yakin ketika langkah pertama ibu menyatakan sebagai seorang guru 4 kompetensi itu hari ini diuji kemampuannya itu gitu ya. Enggak diuji ya, tapi kita lebih ke diskusi aja. Bu, kita melakukan seperti ini ada payungnya? Ada. Yang ibu tentang pelaksanaan PKG. Yang ibu tahu? Yang saya tahu itu tentang keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam nomor 1843 tahun 2021 tentang teknis pelaksanaan PKG, konsep PKG, prosedur pelaksanaan, dan yang terakhir gitu ya. Oke. Jadi di dalam ketentuan itu dijelaskan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian kinerja guru, dan hari ini berarti kita melakukan seperti ini jelas ada payung hukum gitu. Itu harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab seorang kepala sekolah kepada guru dan pihak yang terkait. Oke dulu dari 4 kompetensi yang sudah tadi dijelaskan secara garis besarnya, sekarang satu saja saya ingin meminta penjelasan dari ini. Kenapa seorang guru harus memiliki kompetensi sosial? Kenapa seorang guru harus memiliki kompetensi sosial? Membangun sebuah komunikasi karena ada beberapa alasan yang penting. Membangun hubungan kerja yang baik. Jadi dengan kompetensi dapat membangun kerja dengan rekan kerja ya. Terus mengelola kelas dengan lebih efektif. Bisa melakukan pengelolaan kelas lebih efektif dengan anak-anak gitu ya. Terus meningkatkan keterlibatan siswa dalam bersosial. Ya, yang terakhir meningkatkan kepuasan kerja guru juga. Guru yang memiliki kompetensi sosial itu cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dan stres yang lebih rendah. Ada stresnya Bu dari guru? Mungkin di saat anak-anak sedang stresnya itu bukan stres yang negatif ya Pak. Iya. Seperti kalau ada anak yang nilainya kurang, ada beban moral ya. Kenapa
mungkin saya yang tidak terlalu efektif dalam pembelajaran di kelas atau bagaimana. Jadi stresnya stres di sana ya. Sebuah pertanyaan kepada diri mungkin itu ya. Kenapa anak ini belum bisa? Sebuah pemikiran. Bu, pola yang ibu bangun dalam membentuk sebuah komunikasi dengan anak sebagai peserta didik ketika ibu mengajar, gimana? Ibu hadir, kemudian menanyakan terlebih dahulu berbagai persoalan yang ada di kepala mereka, atau bagaimana? Anak-anak, hari ini kita siap belajar. Ada yang belum siap belajar? Belum Bu, saya belum siap karena saya itu dibekali oleh orang tua. Ketika ada anak yang sedikit, ingat tadi pendekatan sosial, membangun sebuah jalan komunikasi supaya anak termotivasi tetap belajar sekalipun tidak dibekali oleh orang tuanya. Kalau ibu yang dilakukan apa? Yang saya lakukan yang pertama mungkin menanyakan dulu ya Bu. Ya. Pengalaman keseharian ibu ketika belajar. Siap atau tidaknya belajar, misalkan ada yang tidak siap. Kenapa? Tanya terus. Ditelusuri dulu latar belakangnya, misalkan ada yang anaknya tidak semangat, itu apa pengaruh dari rumah atau pengaruh dari sekolah atau di kelas. Jadi itu dulu ya. Ibu suka komunikasi secara intens dengan anak-anak tersebut, artinya secara personal. Kalau ada yang perlu dibicarakan, selalu. Bu, itu kan bahasa Arab ya. Pasti anak banyak yang kesulitan ya kaitan dengan bahasa Arab, dan itu saya mendengar dari survei katanya bahasa Arab itu mata pelajaran yang memang sepertinya bukan berarti tidak diminati, tetapi anak-anak bukan berarti kurang gitu ya, tapi mungkin karena apa ya, karena anak-anak belum terlalu mendalami, jadi tak kenal maka tak sayang gitu ya, dianggapnya sulit. Dianggapnya sulit. Ibu, pola ibu dalam kaitan membangun komunikasi supaya bahasa Arab bisa diminati dengan anak, bagaimana Bu? Apakah ibu membawa metodenya dengan membawa bernyanyi anak-anak dengan menggunakan bahasa Arab? Salah satu yang sering saya lakukan Pak di kelas, supaya anak-anak itu semangat dalam berbahasa Arab, terus menghafal mufrodatnya lebih gampang, saya selalu menggunakan metode bernyanyi. Metode bernyanyi. Hampir semua kelas 1 sampai kelas 6 saya menggunakan metode itu. Hasilnya alhamdulillah. Memang di anak belajar bernyanyi ya, itu belajarnya jadi dibawa ke anak ketika belajar bernyanyi. Anak senang. Bu, dari ketercapaian metode bernyanyi itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam tujuan sesuai. Dalam semester ini mungkin bertahap ya Pak. Ada yang sesuai, ada yang belum, misalkan dalam penyusunan kata ada yang masih sulit-sulit. Kalau menghafal itu kalau dinyanyikan lebih gampang. Lebih seru, lebih anak-anak lebih terbawa kepada suasana dunianya. Itu hal yang paling sulit ke proses pembelajaran bahasa Arab di kelas berapa? Di kelas 5. Di kelas 5. Berarti perbandingan dengan kelas 1 lebih mudah di kelas 1. Anak-anaknya lebih terbuka gitu, kelas 1, kelas 2, 3, 4 sama 6. Lebih mengikuti pelajaran. Masih beralih kan kelas 5. Kalau di kelas 5 itu ada sih Pak yang semangat-semangat, mungkin karena jam pelajarannya siang. Jadi terpengaruh. Oh iya, itu berdampak juga ya. Rata-rata kalau di kelas-kelas di luar kelas 3 itu jam pagi. Iya, jam pagi. Kelas 3 jam pagi, kelas 1, kelas 2 mungkin dari tadinya sudah siang, terbiasa siang, jadi bisa mengikuti pelajaran. Itu terkait bahasa Arab. Selain metodenya dibawa anak-anak dalam kaitan ada metode lain yang menurut pandangan ibu bisa lebih ada Pak. Namanya metode silent way kalau dalam bahasa Inggris. Metode apa? Silent way. Silent way. Ya. Jadi gimana? Jadi misalkan saya mengambil sebuah buku atau barang di kelas, misalkan saya tunjukkan, tapi saya diam. Saya tunjukkan. Jadi anak-anak itu sudah mengerti. Saya itu bertanya.
Itu saya langsung kita bun, Oh. kolamun langsung tanpa saya berbicara. Jadi itu untuk lebih mempermudah memberikan pemahaman apa begitu arti atau silent way itu. Ibu suka Lebih ke melakukan, ibu suka melakukan kelas berapa ya? Pada di silent kelas way di kelas 6. di kelas. Kadang di kelas 6, kelas 2 juga. Karena di kelas 2 itu ada materi akrodul matrosa. Karena ada batul matrosiah. Alat-alat di sekolah itu di sekolah saja kelas. Oh iya iya. Kalau dulu saya belajar istilahnya muprodak gitu. Iya, Muprodak produk. beda? Oh, Sama apa sama produk? Oh sama muprodak. Kalau istilahnya itu sekarang apa? Namanya barusan? Silent way. Kalau Silent. dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arab itu toriko somitah. Toriko somita. Ya, metode diam. Oh metode diam, tapi dengan diamnya itu anak diusahakan Untuk paham, untuk mengerti apa yang ditunjukkan ya apa oleh yang ibu. ditunjukkan oleh Bagus, bagus, bagus. Berhasil. berhasil. Nah, alhamdulillah. Ibu kan dari kelas 1 ya sampai dengan kelas 6 ngajar. Yang paling enjoy di kelas berapa? Kelas Ngajar 4. bahasa Arab. Di kelas 4 paling enjoy. Emang banyak yang paham bahasa Arab? Di apa kelas di kelas 4 itu rata-rata gampang. Anak-anak lebih mungkin karena waktunya itu Iya, tadi faktor waktu pagi-pagi ya, waktu pagi-pagi ya. pagi-pagi. Jadi di kelas 4 itu lebih fresh. Oke. Kelas 4 yang saya rasain di kelas 4. Baik Ibu, banyak hal yang saya dapatkan penjelasan dari Ibu terkait proses pembelajaran bahasa Arab, dan satu hal yang harus prioritas karena sekolah kita madrasah. Sekalipun pada dasarnya kita sekolah umum bercirikan madrasah, bercirikan ciri khas Islam, dan di dalamnya ada bahasa Arab. Menurut pandangan Ibu, secara langsung di lapangan anak-anak memproduknya sudah banyak yang tahu. Sudah. Yang tahu. Ibu memberikan materi memproduk di kelas lebih kepada alat-alat yang ada di ruangan. Ya, yang sering dijumpai saja Pak. Oh iya iya. Misalkan jam, Dan itu apa syaratnya? ya, terus bilangan tentang waktu, tentang nama-nama hari. Seperti itu. Ya, ya. Jadi target capaian untuk anak bisa bicara bahasa Arab belum sampai ke sana. Ada sih Pak. Oh ada materinya. Target keinginan saya ada, Oh, iya. cuma belum bisa saya sampaikan karena melihat mungkin kalau kelas 6 itu ada kemungkinan, ya kelas 6 ada kemungkinan, tetapi belum 100%. Kapan Ibu bisa Bang? Ya anak teh harus bisa bahasa Arab lah, berbicara minimal pada acara-acara ketika resmi di sekolah misalnya, menjadi pembawa acara. Kapan itu? Harapan itu Segera mungkin. sesegera mungkin. Minimal untuk tahun acara sama yang akan datang itu ya. Mungkin nggak tingkat sekolah dasar ketika itu ini. Mungkin Mungkin. Sekolahnya cukup di dalam jam sekolah ataupun di luar jam sekolah. Ibu memberikan tambahan. cukup di dalam jam pelajaran sekolah saja sudah cukup Pak. Kira-kira metodenya metode apa? Kalau misalnya anak ingin berbicara bahasa Arab, ada nggak? Kan ibu kan dari jurusan bahasa Arab misalnya ya, ada nggak? Yang terpenting itu harus tahu dulu mau produk. Tahu produk dulu ya, sebagai kaca dasar ya. Tahu dulu mau produk, terus mungkin hafalan, terus memahami makna. Oke, Ibu lanjut. Harapan Ibu sebagai guru bidang bahasa Arab ketika dinyatakan sebagai tugas kedinasan di satuan kerja sekolah, apa yang jadi harapan? Harapan saya untuk anak-anak, Untuk Ibu dan untuk anak-anak, untuk lembaga, atau sebagai masukan juga nggak apa-apa. harapan saya sebagai guru bidang bahasa Arab untuk diri saya pribadi, semoga saya lebih bisa menjadi teladan dalam mengajar di kelas, terus bagi anak-anak supaya bisa lebih paham dan bisa membuat bahasa Arab itu menyenangkan. Ya Ibu, udah masalah nama besar itu bisa surga ya. Ya, pola-pola tadi sangat menarik. Metode apa Bu tadi? Silent way. Kalau untuk supervisi yang akan datang, saya ingin mencoba melihat itu ya, melihat metodologi silent way. Silent way itu dalam metode bahasa Arab. Pernah berapa semester Ibu di jurusan bahasa Arab mempelajari itu? Di semester terakhir. Di semester terakhir ya.
Jadi acuan keilmuan dasarnya benar-benar metode. Baik Ibu, terima kasih. Kita sudah bertemu, berdiskusi, Ibu memberikan sebuah masukan, gambaran, upaya-upaya itu yang sudah dilakukan dalam memberikan materi bahasa Arab, dan itu menjadi cukup penting bagi kami. Ada harapan untuk kelengkapan media pembelajaran bahasa Arab apa yang harus sekolah sedia? Pak, supaya bahasa Arab ini memproduknya bisa cepat lancar kepada anak, bisa cepat harus ini Pak lembaga. Kamus mungkin. Oh, kamus perlu ada juga. Kamus bahasa Arab. Memang di ini tidak ada di Google gitu. Ada. Cuma lebih enak ya. Itu tugas-tugas yang diberikan itu lagi tugas-tugas yang diberikan kaitan dengan bahasa Arab. Nah, tugas suka memberi tugas ya kepada tugasnya bentuknya pekerjaan rumah bentuknya kalau misalkan di kelas 6 mencari vinyl. Oh, mencari vinyl berarti udah ada alat ya? Udah kelas 6 vinyl sudah berdore sampai vinyl amat. Bu, kalau nulisnya ada berapa persen anak-anak? Pantas disebut ini murid MI, ini murid tulisan bahasa Arabnya bagus misalnya, ada berapa persen kira-kira? Ada 70% Bu? Ada 70% ya? 65-70 ya, minimal anak sertifikat tulisan bahasa Arab ya. Oke Ibu, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terkait dengan pelaksanaan PKB ini. Banyak harapan dan mudah-mudahan 1 minggu ke depan nilainya keluar ya. Jadi terus bekerja dan tetap aspek Ibu sudah bisa melihat langsung dan Ibu menerima bukti tanda tangan sebagai bukti legalitas. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas Ibu, tetap sehat dan sehat. Terima kasih. Enggak.